takdir apa tadi takdir kumbang antara mana tidak kayaknya rumah berkucing dulu di satu-satu di ini di atas sekali takdir kumbang ini mobil ini coba mobil ketika produsen mobil pabrik mobil pabrik Fortuner Navara ini coba pas kita ini sambil kita ngobrol dulu supaya kita tidak pabrik mobil itu membuat ini mobil ketika pabrik mobil mengeluarkan memproduksi mobil itu pabrik mobilnya sudah menentukan ada kecepatan maksimum dari mobil. Katakanlah Fortuner kecepatan maksimumnya 2000 cc. Itu kecepatan maksimum motor katakanlah 150 cc. Ini mobil 2000 cc. Lepas mendapat tanggung jawab pabrik motor. Sehingga kalau kita mengendarai ini mobil karena sudah ditentukan kecepatan maksimumnya itu mobil 2000 cc, biar diinjak atin timur di unta renang yang bangketa ratangnya atin timur di bagaimana pun gaya kita injak pedal gas sekuat-kuatnya. Tapi kalau kecepatan maksimumnya 2000 cc sudah tercapai, maka tidak akan bisa lagi kecepatannya melampaui kecepatan 2000 cc. Kenapa? Karena sudah ditetapkan oleh pabrik 2000 cc ini kemampuannya. Benar cirinya motor kecepatan motor 150 cc sudah maksimum dari Makassar ke sini kemarin waktu datang ke sini 150 cc tidak kita full gas nih 150 cc sudah ditetapkan oleh pabrik. Mana boleh gas di sekitar traktor tidak bisa nih. Kenapa? Karena sudah kecepatan maksimum. Itu yang namanya takdir mubaraka. Tidak bisa. Biar kita pedal gas di sekitar takdir tidak bisa. Kenapa? Sudah kecepatan maksimum nih. Sudah kecepatan maksimum. Sekarang ini mobil ada kecepatan di bawahnya kecepatan maksimum. Ini motor takarek, ini yang jual Cina, renangkan kecepatan maksimum. Namanya lari-lari 150, lari-lari 100, lari 70, lari. Ini nih takdir mu'allaq. Mau dipilih lari 150 nih, kasih aja sedikit gas. Ya kan? Gasnya motor berarti kita yang pilih. Mau lari 60 kita yang pilih, lari 70 kita yang pilih. Itu namanya takdir mu'allaq. Itu yang dari kata Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah dirimu, kemampuanmu, kemiskinanmu menjadi kaya kalau kamu sendiri tidak berusaha. Makanya Allah tidak berubah pokoknya. Allah tidak akan berubah. Jadi terduga peluang kita untuk berusaha. Inilah kalian takdir ini. Kenapa itu tadi Profesor Quraisy mengatakan? Silakan. Saya dari di takdirnya ini harus ini. Kenapa dari tadi panas? Ya, takdir juga bisa kita pilih. Mau takdir harus terus atau mau takdir yang basa-basi sedikit. Takdir mu'allaq namanya itu. Jadi berarti tekan ya dari dua kubu tarik dua yang tekan ini, dua tekan. Jadi saya tekan ini, niat tekan ini, amankan motor boleh bolehnya, mana boleh apa lagi sedikit dulu. Niat tahu kan ini, ada orang sakit parah,
Parah nih, sudah 30 tahun. Tapi kita tidak tahu takdirnya dia, apakah murah atau mutlak. Dan tadi saya itu mengatakan bahwa takdir itu kita tidak bisa tahu. Jadi selalu kita mengatakan bisa jadi, atau mungkin, atau andai kata. Ada orang sakit 30 tahun, 20 tahun negara-negara. Ini obat yang dimakan sama dia, udah betul kita terima liter. Berkali-kali di rumah sakit. Tapi mungkin Allah sudah mentakdirkan ada di sini takdirnya dia, tidak bisa sembuh. Tapi kan itu selalu kemungkinan. Selalu saya katakan tadi bisa jadi. Makanya kita berusaha berobat. Bisa jadi bahwa sakitnya dia itu ada yang takdir di sini yang hijau. Kita tidak tahu. Makanya kita berusaha. Tapi mulai itu dari Unatakan dari itu sendiri. Unatakan dari itu anda sendiri. Ini tidak. Bisa jadi masih ada kemungkinan untuk dia sembuh. Karena kita segala lagi takdir itu tidak kelihatan. Tapi di sini kita takdir. Jadi segala kemungkinan bahwa takdir itu bisa jadi ada yang di warna merah sudah stop, bisa jadi juga ada yang warna biru. Berangkat dari dalil-dalil yang kita gunakan tadi. Baik, takdir berapa? Takdir mu'allaq. Contohnya, ini bola. Ini tembok, ini bola, ini tembok. Punna dipasang bilai tama ini bola dari tembok kan? Punna dipasang bilai. Punna kita nanti Pak Dusu hanya bilang kalau di tembok kan? Bisa jadi dia berarti ada pantat, kini turun. Punna dipasang bilai. Aku lihat itu bisa juga. Dia tidak turun, udah pasang bilai. Kalau saya lempar ini batu, ini bola, masuk di tembok, lentingannya ini bola, bisa jadi, katakanlah saya melempar di sini. Di sini saya berdiri di Pak Dusun. Saya lempar masuk di tembok, lentingannya bisa di sini, lentingannya bisa ke sana, lentingannya bisa ke sana. Kenapa bisa jadinya berbeda-beda? Tergantung kerasnya pukulan tak lempar rata. Dan siapa yang menentukan lemparan itu keras atau lembek? Kita yang pengen ini bola. Itulah takdir mu'allaq. Kita yang tentukan bagaimana kerasnya lentingannya ini bola. Berarti ada lantai ini bola katanya. Ini lantai naon, udah bisa bilang lama dia lagi turun, nanti dia lagi turun. Tergantung bagaimana kerasnya saya melemparkan. Dan siapa yang melempar? Saya yang pegang itu bola. Saya yang menentukan. Itulah takdir mu'allaq. Baik. Nah, coba kita lihat salah satu contoh. Takdir yang kemungkinan mu'allaq. Seandainya kita lihat dulu. Ini takdir mu'allaq. Yang bisa atas ini saya usaha itu. Seandainya orang itu berpuisi mengatakan, kalau takdirku di sini berdiri, narakannya tidak. Kalau tidak ada takdirku biar berdiri di sini tidak ada. Tapi kalau takdirku mana lari nggak tahu ya, macam orang. Itu larinya dia dari tempat dia berdiri semula, larinya itu bahwa itu menandakan bahwa dia percaya bahwa takdir itu masih ada yang bisa diusahakan. Itu memang takdir mu'allaq. Mungkin dia tidak beragama, tapi dia percaya bahwa ada takdir mu'allaq yang masih bisa diusahakan. Jadi jangan dikatakan sama orang yang tidak beragama. Allah tidak mengatakan tidak ada pindah keadaanmu kecuali akaresa kau. Ini seperti akaresa ini sebenarnya tidak tahu. Ini beberapa kemungkinan takdir yang Allah siapkan. Takdirnya tadi lari cari selamat. Takdir yang kedua diam saja di tempat dan tertimpa pohon dan kakinya patah. Takdir yang ketiga yang mungkin Allah siapkan diam saja di tempat tertimpa pohon dan kepala bocor. Takdir yang keempat diam saja di tempat tertimpa pohon dan leher patah. Dan mungkin masih ada takdir yang lain. Dari sekian takdir yang Allah siapkan, takdir yang mana yang dia pilih? Takdir yang lari kok. Itu makanya cek. Jadi sesuai dengan yang tadi Umar bin Khattab itu. Akhirul min qadarillahi ila qadarillahi. Saya lari dari takdirnya Allah yang satu menuju takdirnya Allah yang lain. Itu Umar bin Khattab. Itu dijadikan dari bahwa bisa jadi bahwa takdir dan tadi itu bukan hanya satu, lebih dari satu takdir. Silakan pilih.
Sama dengan kalau kita makan ini, kita pilih ini atau kita pilih ini, itu takdir Allah. Kita ini, saya mau pilih ini atau pilih ini, takdir Allah itu. Kita yang memilih takdir kita. Jangan kita yang pilih ini baru bilang, takdir untuk yang kaya latar dia mau makan tugas dia karena boleh dengan dua. Sama dengan tadi itu yang hamil dua nikah. Makanya itu kan, karena dua takdir, kembali lagi ke perkataannya Pak Quraisy tadi. Orang yang menjadikan kakak dari yang namanya tete, untuk meluruskannya, untuk menghalalkan aksi-aksinya yang tidak sesuai dengan ajaran agama, mencuri, yang mencuri, nggak boleh. Mau diapa lagi mas saya sudah ditakdirkan mencuri, oke, menentukan saya menjadi itu yang maksudnya tadi pengkurasian itu. Nah, tidak seperti itu. Ada Allah sudah siapkan bahwa seperti ini. Kita bisa memilih takdir kita. Mau jadi pencuri silakan, mau lari 150 silakan, mau 100, mau 70 lari silakan, mau lari 50 boleh silakan. Pilih takdir, mau jadi pencuri, mau jadi gembala, mau jadi dokter, mau jadi apa silakan. Ada ini yang sementara proses kuliah di jurusan teknik itu sebenarnya sedang menuju takdirnya menjadi seorang insinyur. Sedang proses menuju ke takdirnya menjadi seorang insinyur. Teman-teman yang jurusan kedokteran sedang menuju ke takdirnya menjadi seorang dokter. Jadi pilih takdir tadi. Makanya tidak salah tadi itu kalau ada orang hamil dua nikah, dan aku nikah manjo, takdirku, oleh baru takdir yang memberikan matang karena hamil dua nikah, nanti boleh. Itu sama dengan berdosa kepada Allah. Coba kita lihat satu kali. Takdir berapa? Takdir buatlah. Kenapa dia lari? Mentang ngirawa pengonya. Karena dia percaya, mungkin ini bukan orang muslim, mungkin. Tapi dia percaya bahwa ada takdir yang sudah disiapkan untuk saya untuk selamat dari gigitan saya bersinga. Takdir lagi. Bisa jadi ini Allah sudah siapkan beberapa takdirnya, sebagaimana yang Umar bin Khattab tadi. Akhirul min qadarillah ila qadarillah. Saya lari dari takdirnya Allah dari yang satu menuju takdirnya Allah yang lain. Takdir yang pertama yang mungkin bisa jadi Allah siapkan lari cari selamat. Takdir yang kedua diam-diam saja dan mati digigit oleh singa. Yang ketiga diam saja digigit menjadi cacat seumur hidup dan tapi tidak mati. Ada beberapa macam sendiri. Bisa jadi ini takdirnya. Tapi dari sekian takdir yang Allah siapkan, takdir kalian boleh. Takdir ini beda takdir mu'allaq takdir. Aku boleh. Jadi bukannya tahu tulolo pergaulan yang bebas dan seterusnya tidak ditegur sama orang tuanya, akhirnya berbadan dua dan dikatakan bahwa yang dua wanita kasih itu dosa itu karena Allah di sana, karena Allah yang menciptakan takdir. Tapi Allah siapkan beberapa takdir yang mana kau pilih, tapi kita menyerahkan Allah. Di grup kita takdirnya, pernah takdir kata Indonesia dan sama dengan kita menyerahkan Allah. Seakan-akan itu yang Allah tentukan untuk kita, tapi tidak. Beberapa takdir yang Allah siapkan untuk kita. Silakan pilih nih. Takdir yang mana kau pilih? Takdir buncin belu atau takdir hamil di luar nikah? Yang mana kau pilih? Jangan selalu salahkan itu takdir. Sifat dosa jangan. Itu kan dosa kita yang tahu. Kenapa? Karena ada sifat-sifat lain, anomali sifat anaknya sifat anak kebentin lompo. Tapi kita salahkan Allah dengan cara menyalahkan takdir. Takdir itu boleh Pak? Itu berdosa kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Munasih tadi, orang yang selalu menjadikan takdir sebagai apa namanya
dosa kepada Tuhan. Ini juga dikatakan dari kedua ya, saya mereka. Dan perlu kita luruskan di masyarakat ini. Perlu kita sebarluaskan. Ini salah satu tugas kita ini sebagai pendakwah, teman-teman, sebagai guru. Ini corona. Tapi dosa saya kita dengan keadaan. Kenapa pemerintah menyuruh kita cuci tangan, pakai masker, jaga jarak? Bisa jadi kakak seperti tadi itu. Nasuruh dimilih, kakak dari kalian rugi, kakak dari nabar dengan corona atau tidak. Silakan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Bayangkan kan, ulama-ulama di Madinah, di Makkah itu di sana kumpulan najwa di masa ulama-ulama besar. Tak bakalan lewat tahun di sini di Masjidil Haram kosong, buruk. Seandainya kadang-kadang ulama-ulama supaya lalu takdir ternyata bergurau bagaimana dia ngawal kita. Seandainya berprinsip begitu, rasa diteruskin masih kan, tapi ternyata tidak. Mereka percaya bahwa ulama besar kita percaya di Makkah bahwa ada takdir yang masih bisa diusahakan untuk dihindari, ada yang tidak. Salah satunya yang bisa diusahakan dihindari yaitu ini berkecamuknya corona di Masjidil Haram. Cara yang menghindari, stop dulu jemaah lagi 2 tahun. Berapa lagi karena nanti orang tahun kosong. Amal lagi juga ocu-ocu. Ini ocu-ocu, juga takombo, juga ditembak, sambula. Itu namanya takdir mu'allaq. Kita bisa pilih. Kita bisa pilih salah satunya. Ikan yang mana? Saya ini lihat dia anak muda ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ada anak muda tentang kawasan di WC. Warna bilang ini takdir betul di begitu. Mohon maaf ini ya. Jadi dia yang pilih. Dia ini akan sampai profesional. Orang yang selalu menyalahkan Allah dengan kakak diri itu adalah dosa. Anak muda belajar dulu. Ini kesalahannya ini anak muda dan kita juga orang tua. Kenapa karena selalu menyalahkan takdir? Kakak dari kabunan, kakak dari satu liburan ini, tak begitu. Ada takdirnya. Anak-anak tidak bertimberu, ada takdirnya. Anak tak bertimberu. Itu yang mana kita pilih. Salah ini yang bakal suka. Oke lah. Ini guys, bisa jadi ada beberapa takdirnya ini. Takdir mungkin lumpuh, takdir tertangkap basah dan dibawa ke Pak RT, hamil sebelum menikah dan seterusnya, silalian dan seterusnya. Takdir yang mana yang dipilih? Bukan mungkin lumpuh, karena tertangkap basah ini. Tertangkap basah ini. Ada takdir yang bisa dipilih. Dan selalu kalian salahkan itu takdir. Allah yang menciptakan takdir dan ada takdir yang bisa dipilih. Ada yang bisa kita pilih. Saya kira sekian dulu. Ada kaitannya juga takdir dengan ajar. Ada. Tapi saya bisa ibu baksanya. Ingat, ajar itu ada 2. Ada orang mati sekarang sebenarnya ada kemungkinan bahwa memilikinya itu 30 tahun sampai 30 tahun akan datang. Karena ajar itu ada 2. Walladzi khalaqakum min tin tsumma qada ajalan wa ajalun musamma. Ada ajal musamma. Tapi insyaallah di pertemuan lain akan kita bahas. Ada kaitannya juga dengan takdir. Takdir juga ada juga aktual. Ada yang bisa diperkirakan oleh dokter. Ini sekian lagi di hari ada yang tidak bisa diperkirakan. Tapi insyaallah di pertemuan selanjutnya dan di lain waktu yang kita bahas. Apa minggu setengah anak. Saya kira sekian dulu untuk materi kita dari termasuk jodoh. Ada pertanyaan tentang jodoh ini, saya bawa dari sana. Jodoh dari itu bukan hanya satu, tapi ada dari jodohnya. Kenapa Rasulullah itu
mengatakan bahwa jangan kau nikahi wanita yang amanah. Ada 5 itu. Ada 5. Jadi jangan dinikahi. Artinya apa? Kalau begitu bisa dimiliki juga. Jangan nikahilah wanita yang karena hartanya, karena kekayaannya, karena ininya, karena ininya. Berarti kita bisa memilih. Banyak jodoh tak? Tapi terserah kita mau pakai semua jodoh tak? Atau satu saja semua jodoh. Panjang-panjang cerita ada kaitannya semua dengan takdir. Saya kira sekian dulu. Jadi sampai saat ini kalian takak diri yang kita hadir saat ini, yang kita hadir, jangan kita terlalu menyalahkan takdir. Jadi terlalu salahnya takak diri kalian. Salahkan diri kita yang selalu menyalahkan takdir. Kenapa? Karena di pikiran kita selama ini saya dan takak diri, dan takak diri yang kita pahami selama ini takak diri yang tidak bisa lagi diubah, dan itu salah. Ada takak diri nanti mau kulit ini indra. Tapi ada takdir yang Allah siapkan sebagaimana yang dikatakan Umar tadi itu. Saya lari dari takdir Allah yang satu menuju takdirnya Allah yang lain. Itu menandakan bahwa ada beberapa pilihan yang Allah siapkan untuk kita. Jadi mengenai kesalahan-kesalahan dulu kan nasihati kan. Mungkin nasihat pertama yang kedua tidak berfungsi, tapi nasihat yang ke-15, ke-16, ke-17 mungkin sudah berfungsi. Jangan kita jangan kita bosan menasihati anak-anak kita, gadis-gadis kita terus. Jangan. Dan pada ujung-ujungnya kita salahkan juga takdir. Jadi kita terus kita menjual murid salah. Kapan disalahkan takdir? Nak boleh tidak karya kalau kita kejadian apa-apa yang tandingannya dosa dari Allah Taala. Sebab kenapa? Karena Allah Taala jangan takdir. Sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Boleh kita diskusi sebelum menjalankan. Ada Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.